Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Rita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsuf bahasa untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah filsafat bahasa yang diampu oleh Ibu Mailan Arsanti MPD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu filsuf asal Jerman yaitu Hans Georg Gadamer. Gadamer merupakan filsuf kelahiran tanggal 11 Februari tahun 1900, lalu wafat pada tanggal 13 Juni tahun 2002. Beliau wafat pada usia 102 tahun. Gadamer merupakan salah satu pemikir yang termasuk dalam kelompok hermeneutik ontologis. Nah, Gadamer itu merupakan anak dari seorang kimiawan. Ia berkuliah kepada Rudolf Bultmann, seorang teolog Protestan yang cukup terkenal. Lalu ia menyelesaikan disertasinya pada tahun 1922 dan memperoleh gelar doktor filsafat. Karya dari Gadamer yaitu dijelaskan dalam Truth and Method, menguraikan konsep hermeneutika filosofis yang dimulai oleh Heidegger. Nah, dilanjutkan oleh Gadamer. Nah, tujuan Gadamer ini adalah mengungkapkan hakikat pemahaman manusia dalam bukunya, bahwa Gadamer berargumen bahwa kebenaran dan metode itu saling bertentangan. Di pihak lain, ia mempersoalkan pendekatan tradisional humaniora yang muncul dari Wilhelm Whitney. Perlu diketahui bahwa Gadamer merupakan murid dari Martin Heidegger dalam menetapkan lingkaran hermeneutis. Menurut Gadamer, manusia itu sebagai makhluk sejarah yang menyebabkan manusia mengadopsi nilai-nilai. Menurut Gadamer, pemahaman adalah mediasi sebuah peristiwa sejarah yang menyebabkan penafsir dan teks itu tidak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya alur kerja hermeneutik menurut Gadamer. Yang pertama itu interpretat. Lalu yang selanjutnya historis, prasangka, teks, dan menjadi sebuah analisis hermeneutika. Setelah itu menjadi hasil dari analisis hermeneutika yang berupa teks atau prasangka. Yang selanjutnya yaitu teori pemahaman menurut Gadamer. Menurut Gadamer, pemahaman itu tidak dianggap sebagai tindakan yang subjektif, melainkan sebagai titik awal peristiwa transmisi agar masa lalu dan masa sekarang selalu terhubung, dan proses inilah yang mendapat perhatian dari teori hermeneutik. Menurut Gadamer, pemahaman itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap konten, berarti pemahaman makna yang dikandung proposisi dan substansi materi teks. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap intensi, berarti pemahaman kondisi atau situasi di balik fenomena atau teks, pemahaman pada aspek. Nah, pada aspek kedua inilah yang kemudian menjadi perhatian Gadamer sebagai kesadaran pemahaman menyejarah. Selanjutnya yaitu pemahaman Gadamer dalam Truth and Method. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu pemahaman sebagai kegiatan berpikir, yang kedua pemahaman sebagai kegiatan praktik, dan yang ketiga pemahaman sebagai persetujuan. 3 sumbangan pemikiran Gadamer. Yang pertama yaitu untuk keterbukaan terhadap yang lain. Yang kedua yaitu tidak fanatik terhadap mazhab yang dianut. Dan yang ketiga yaitu semangat pendidikan untuk perubahan, untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Nah, itulah pandangan dari Gadamer terhadap hermeneutika dalam memahami teks yang dianut sampai sekarang. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.